Arif Rahman Arifin mengaku gemetar, ketakutan tonton rekaman CCTV Brigadir J. Kenapa saudara kami minta yang pertama? Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Silakan dibuka apa yang saudara harus bukakan. Rasa takut itu besar ya. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak Efes saja, terus terang keluarga saya itu takut. Istri saya sampai bilang, tidak apa-apa, anak kami. Ajudan saja bisa disuruh dibunuh. Gimana saya nggak kepikiran yang mulia. Jadi di Pasus dini hari jam 1, dipanggil jam 10, saya langsung datang. 10 pagi dipanggil. 10 malam. 10 malam. 10 malam hanya dipanggil saja, saya langsung datang. Karena sudah tahu ini pasti kaitannya, waktu itu Pak Efes sudah di Pasus posisinya yang mulia. Saya juga sudah mulai dengar Richard katanya mengaku itu semua yang melakukan katanya Pak Efes. Saya mengiyakan, saya bilang saya akan bantu semaksimal mungkin. Membantu tim 340 ya? Di 340 itu. Melihat suatu peran serta yang didakwakan, maksimal itu hanya untuk Ferdi Sambo yang sebagai aktor intelektual punya pemikiran untuk perencanaan. Bukti-bukti yang ditemukan di dalam suatu persidangan. Jadi akan terlihat tuntutannya Pak Sambo hukuman mati. Pemicu terjadinya tragedi pembunuhan berencana ini adalah akibat informasi yang diduga keras keliru yang disampaikan oleh Putri. Memberikan saran kepada Ferdi Sambo untuk mempersiapkan alat, ya. Lalu bersama-sama dengan terdakwa yang lainnya mengarahkan korban ini untuk jalan ke Duren 3. Sebetulnya ngelawan geng Sambo ini nggak terlalu sulit, karena setiap yang mereka sampaikan akan mereka bantah juga. Dan kami juga punya informasi, ya boleh dong kami sampaikan. Akhirnya saya sampaikan di salah satu tayangan TV itu, bahwa pernah terjadi tembak-menembak gitu loh. Dan tembak-menembak itu bukan peristiwa Duren 3, tapi peristiwa jalan rumah almarhum terdakwa ini. Kalau menurut ahli kriminolog, motifnya ini sudah ada. Tidak lain dan tidak bukan adalah adanya informasi yang disampaikan oleh terdakwa Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo sehingga memicu yang bersangkutan menjadi marah. Tapi marahnya yang dimaksud ini adalah bukan marah spontan, tapi marah yang masih bisa merencanakan, memilih tempat, memilih waktu, mengikutsertakan orang lain, memilih alat, dan juga merencanakan cara untuk melakukan penutupan jejak ataupun obstruction of justice. Orang boleh merencanakan apa saja, tapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Putri ini, dia sudah menyadari bahwa dia terlibat dari awal untuk pembunuhan. Karena diduga Ferdi Sambo memberi pilihan. Pilih Sambo atau pilih ajudan. Dalam arti mau melindungi ajudan atau mau pilih suami. Jadi mereka dalam waktu bepergian ke Magelang ini sudah terencana, sudah diatur. Makanya di sana tanpa sepengetahuan Joshua dia sudah masuk perangkapnya mereka untuk dibunuh. Arif Rahman Arifin mengaku gemetar, ketakutan tonton rekaman CCTV Brigadir J masih hidup. Arif Rahman Arifin mengaku sempat gemetar dan tidak bisa berdiri setelah menonton rekaman CCTV yang memperlihatkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ketika Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya. Hal itu diungkapkan Arif Rahman saat diperiksa sebagai terdakwa perkara obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kondisinya itu setelah menonton benar yang kemarin dibilang Cuk, saya sebenarnya nggak bisa ngomong yang mulia. Dengkul saya ini mau berdiri dari kursi di depan rumahnya Ridwan itu tidak bisa. Jadi keluar menelpon awal mulanya itu, nelpon nggak bisa berdiri. Karena gemetar, jadi sambil jongkok nelpon Pak Hendra. Pak Hendra sampai bilang, sudah tenang-tenang, jangan panik, kata Arif Rahman Arifin.
Hakim Ketua Ahmad Suhel menanyakan, kenapa Arif sampai begitu takutnya setelah menonton rekaman CCTV pos pengamanan kompleks Polri Duren 3 tersebut. Arif menjelaskan ia takut karena ada sesuatu yang tidak sesuai. Seharusnya, wah, nggak beres ini, kan gitu. Bukan saudara jadi gemetaran kan gitu. Masalahnya bukan saudara kan pelakunya, kata hakim. Hal yang kita yakini menurut kita itu benar ceritanya, terus terjadi hal berbeda. Itu kan mengagetkan dan membuat kita panik. Sementara dari awal kita sudah ikuti otopsi dan kita lihat sendiri kok sepertinya tidak begini ya. Kita lihat keterangannya, tutur Arif. Arif mengatakan ia menonton rekaman CCTV melalui laptop yang dibawa oleh Baikuni Wibowo bersama mereka. Arif menonton video di teras rumah EKS Kepala Satreskrim Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Ridwan Soplanit, setelah olah TKP di rumah dinas Verdi Sambo pada tanggal 13 Juli pukul 2 dini hari. Rumah Ridwan Soplanit persis bersebelahan dengan rumah dinas Sambo. Arif Rahman Arifin bersama Baikuni Wibowo dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis. Dalam surat dakwaan, Arif Rahman Arifin kaget melihat Yosua masih hidup karena berbeda dengan kronologi yang dibeberkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi, dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan. Rekaman itu juga membantah pernyataan Verdi Sambo tentang tembak-menembak. Arif kemudian keluar rumah Ridwan Soplanit dan menelpon Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, yang menceritakan apa yang ia lihat dan dalam rekaman kepada Hendra. Mendengar suara Arif gemetar dan ketakutan, Hendra menenangkan dan memintanya menghadap dirinya dan Verdi Sambo. Saat menghadap Arif Rahman, diperintahkan Verdi Sambo untuk menghapus dan memusnahkan rekaman yang ia tonton di rumah Ridwan Soplanit. Arif Rahman sebut putri nyaris keceplosan soal cerita Magelang, tapi ditahan Sambo. Terdakwa Arif Rahman Arifin mengaku jika Putri Chandrawati hampir menceritakan perihal kejadian pelecehan di Magelang oleh Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, namun ditahan Verdi Sambo. Momen tersebut diakui Arif ketika dirinya hadir dalam pemeriksaan terdakwa perkara dugaan obstruction of justice pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat. Arif yang saat itu masih menjabat sebagai Wakadin B. Paminal menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Sambo dan Putri berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu. PC tidak bercerita, semua yang cerita Verdi Sambo. Dia, Putri, cuma bisa menangis-nangis saja, betul begitu? Tanya hakim. Kalau keterangan saya yang cerita Putri dan FS berdua, kata Arif. Meski dalam fakta persidangan disebut, hakim dalam proses pemeriksaan hanya Sambolah yang menceritakan. Namun Arif mengakui kalau Putri ternyata hendak menceritakan kejadian pelecehan di Magelang, namun tidak jadi. Semua tadi mulai dari rangkaian awal ke Rumah Sakit Keramat Jati ke atas ditegur. Pada malam itu dilakukan pemeriksaan. Maka saya tanya, yang cerita gamblang itu PJ atau FS? Tanya hakim. Awal mula Bu PJ mau cerita peristiwa Magelang, tapi Pak FS udah mah cerita aja yang sampaikan ke Duren 3. Akhirnya Bu PJ cerita dia nyampe di rumah, masuk kamar, kemudian Bu PJ ganti baju, mandi dulu kalau nggak salah baru ganti baju. Terus katanya udah tanya Yosua, ujar Arif. Oke, nggak usah detail lah itu. Kemudian apa yang diceritakan oleh Verdi Sambo? Tanya hakim. Ketika cerita saya dipegang, itu nangis, nggak bisa ngomong. Itu ditambahkan keterangannya oleh Verdi Sambo, papar Arif.
Apa yang ditambahkan Sambo? Ya, itu Yosua keluar dari kamar baru terjadi tembak penembak, ujarnya. Berangkat dari keterangan Sambo dan Putri, Arif mengatakan kalau di sana tidak ada timbul rasa kecurigaan. Bahkan ia lebih merasa iba dengan kondisi Putri dan Sambo yang terlihat terpukul atas adanya kejadian ini. Gak ada yang mulia. Terus terang, saya ngelihat kondisi saat itu beliau berdua kan pimpinan saya. Saya juga kasihan melihat kondisinya saat itu. Karena saya nggak pernah melihat Bu PJ dan Pak FS nangis-nangis seperti itu. Jadi saya juga ikut terharu yang mulia. Bahkan mikir, kok tega ada yang berbuat begini sama istri pimpinan saat itu, ujar Arif. Arif mengatakan baru sadar keterangan Sambo dan Putri merupakan skenario ketika ia menyaksikan rekaman CCTV yang memperlihatkan Yosua masih hidup ketika Sambo datang.